like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Apakah kami boleh mengajukan beberapa pertanyaan tentang SDM di sini, Pak? Baik, terima kasih banyak, Pak. Boleh dijelaskan sedikit tentang profil, tentang posisi atau peran Bapak di perusahaan ini? Sebelumnya selamat datang di PT Indonesia. Saya Dimas, saya di sini sebagai operational support. Dan juga saya itu untuk administrasi atau merekap laporan dari lapangan untuk kirim ke klien. Adapun profil perusahaan kita itu kita bergerak di bidang jasa, surveyor dan lab. IOL itu berdiri di 2008 dan kita besar di lab dan jasa untuk survei di batubara Samarinda. Untuk di Medan kita itu agri, divisinya agri. Per 2022 agri membangun sayap, kita punya lab. Sebelumnya kita agri di Medan hanya survei. Baik, untuk kebijakan rekrutmen yang dilakukan di perusahaan IOL itu bagaimana ya, Pak? Untuk kebijakan rekrutmen itu sebelum mengambil new employment itu biasanya dari N+1 dia akan menseleksi apakah memang ada keperluan mendesak untuk penambahan karyawan, dan bila ada itu biasanya kita akan mencari 3 pembanding dan satu tamu tetap ya sesuai jurusan sama sarjana, minimal sarjana ya. Dan seleksinya itu 3 tahap sih, di secara khususnya di survei ya. Kalau survei kita 3 tahap. Pertama seleksi dengan pihak HRD pusat Jakarta, yang kedua dia akan seleksi dengan kepala cabang di Medan, yang ketiga dia seleksi dengan operasional. Jadi dia diseleksi tentang pengalaman dan pengetahuan tentang bidang survei. Berarti panjang ya, Pak, untuk seleksinya? Iya, panjang. Untuk seleksinya itu apakah berjalan dengan adil dan transparansi gitu? Transparan. Jadi minimal 3 kandidat yang untuk akan direkrutmen itu 3 kandidat yang akan dipilih satu ya, dari 3 satu, dan mereka akan diuji dengan 3 divisi tadi, HR, kepala cabang dan operasional. Dan nilainya itu juga terpisah dari 3 divisi ini tadi dan akan diakumulasi sampai yang nilainya tertinggi dan dia layak maju untuk diterima sebagai karyawan baru di sini. Apakah ada pengembangan dan melatih karyawan di perusahaan? Jadi kalau kita di sini tuh dari IOL juga sebelumnya kan berkualitas, jadi secara internasional kita sangat ketat dan sangat mendisiplinkan karyawannya. Kita punya kode etik dan kode etik itu juga ketat, setiap setahun sekali kita di-refresh untuk mengetahui, memahami isi dari kode etik perusahaan kita. Untuk pengembangan secara internal kita ada, jadi kita ada namanya training, in-house training. Jadi ada materi-materi training yang dibeli dari HR pusat, ada juga dari global itu dan dari per sistem. Jadi kita ada quotation-nya juga, ada kita jawab, dan kita wajib jawab tuh minimal di nilai angka 70, kalau nggak kita wajib ulang lagi. Berarti untuk pelatihannya sudah terjadwalkan dengan rapi gitu, Pak? Nah, setelah adanya pelatihan, kemudian pasti ada pengembangan karyawan tersebut. Apakah melakukan penilaian terhadap prestasi karyawan juga begitu, Pak? Ya, jadi setahun sekali itu ada pengembangan, ada penilaian di kami PMP. Jadi penilaian itu dari kehadiran, dari tingkat loyalitas kita terhadap perusahaan, dari tingkat kejujuran,
kedisiplin juga sih, disiplin sama tingkat pengembangan mengekspresikan diri sih. Jadi kalau di akhir tahun itu kita akan refresh apa yang menurut kita kurang, itu akan kita letak di follow up di Jakarta untuk kita butuh pengembangan ini. Jadi setiap di bulan pertengahan tahun di bulan 6 itu kita akan menilai sejauh mana pengembangan diri kita sudah berjalan atau belum. Berarti itu terus dimotivasi juga oleh karyawan. Jadi kita harus nggak bisa terus setidaknya pasif bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak aktif bahasa Inggris, kalau kita masih pasif, kita bisa mengajukan untuk dapat privat. Kita bisa mengajukan di perusahaan untuk mengembangkan diri kita. Kemudian untuk tentang kegiatan audit SDM di perusahaan ini gimana ya Pak? Audit juga ada. Itu kan bagian kan kita semua terdaftar di SNI, kita terdaftar di KAN, jadi semuanya tersistem ya. Jadi antara SDM, HRD, finance, operasional itu semua kita teraudit. Jadi setahun sekali kita dalam audit kita di KAN sama audit ISO, sama safety juga kita punya audit. Jadi setahun dan sekali kita ada 3 audit. Ini audit keuangan, audit dalam HRD tadi, SDM, dan audit dalam safety. Ini Pak, kalau boleh tahu nih, apakah ada terjadi konflik-konflik yang sudah berlalu di perusahaan UNM? Sejauh ini nggak sih, paling berdebat enggak ini ya, cuma untuk perbedaan pemahaman, salah pemahaman aja. Tapi untuk konflik enggak. Untuk kompensasi, apakah ada kompensasi berupa apa gitu, kompensasi yang diberikan kepada karyawan? Kayak prestasi kan biasanya ada diberikan kompensasi itu sejenis bagaimana Pak gitu? Kompensasi ini untuk yang prestasi atau yang melanggar? Prestasi. Untuk yang prestasi. Untuk yang prestasi tadi itu dia yang tadi penilaian tadi itu. Jadi dari situ ada penilaian dari pusat HR pusat itu untuk ini dia dapat bonus atau kenaikan gaji. Jadi untuk kompensasinya di bonus dan kenaikan gaji setiap tahunnya. Baik, terima kasih Pak sebelumnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami sudah mendapatkan informasi lebih banyak dari Bapak dan lebih jelas. Yang pasti penjelasannya sangat membantu kami dalam menyelesaikan tanggung jawab kami. Ya, ini juga tugas untuk ujian kami Pak. Terima kasih semuanya Pak.